أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para hadirat yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, yaitu nikmat sehat, nikmat kelapangan waktu, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu. Semoga kita diberikan niat yang ikhlas di dalam setiap amalan yang kita lakukan, dan berharap kepada Allah semoga amalan tersebut diterima menjadi amalan soleh berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab fikih wanita, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang adab-adab puasa ya. Adab-adab berpuasa. Insyaallah pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas tentang hal-hal yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa. Hal-hal yang boleh dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Baik, yang pertama, bagi yang membawa bukunya bisa dibuka halaman 468. Hal-hal yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa, yang pertama adalah berhubungan di malam hari dengan pasangannya. Di malam hari ini berarti setelah terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq, sampai waktu sholat subuh. Jadi itulah rentang yang dikatakan malam. Nah, di waktu-waktu malam seperti itu maka dibolehkan bagi sepasang suami istri untuk melakukan hubungan biologis, tidak terlarang. Nah, dulu di zaman para sahabat, mereka mengira bahwa bulan Ramadan itu satu bulan penuh. Mereka mengira Allah Subhanahu wa taala melarang untuk melakukan hubungan biologis antara suami istri itu, baik itu di siang hari maupun di malam hari. Jadi sampai seperti itu perkiraan mereka. Jadi puasa yang mereka lakukan itu adalah tidak hanya di waktu siang, tapi di waktu malam juga mereka berpuasa dalam hal berhubungan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan firman di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas shiyamir rafasu ila nisaikum." Kata Allah, halal kok bagi kalian untuk melakukan hubungan biologis dengan suami atau dengan istri di malam hari bulan Ramadan, tapi di malam hari bulan Ramadan. Nah, ayat ini diturunkan karena ada seorang sahabat yang ketika itu, ya bahasa kita apa ya, nggak kuat lah ya, nggak kuat sebulanan penuh, apalagi dia pengantin baru, sebulan penuh cuma ngelihat istrinya doang gitu. Siang ngelihat istrinya, di malam hari juga ngelihat doang gitu, nggak bisa diapa-apain, nggak kuat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tahu perkara itu. Lalu Al-Barra
Al-Bara ini menceritakan ketika turun kewajiban puasa, kata beliau, kewajiban puasa Ramadan maksudnya, mereka para sahabat ini tidak mendekati istri-istri mereka pada bulan Ramadan. Jadi tidak didekati, cuma dilihat-lihat dari jauh aja. Lalu kemudian itu terjadi di malam dan di malam dan di siang hari ya. Dan kaum pria tidak bisa menahan diri mereka terhadap jima itu. Jima itu terhadap berhubungan biologis. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya lagi, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tahu, Allah tahu bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberikan maaf kepadamu. Maksudnya boleh bagi kalian untuk berhubungan biologis dengan pasangan halalnya di malam hari bulan Ramadan. Baik. Para hadirin melakukan oleh Allah SWT, ini yang pertama. Yang kedua, yang dibolehkan lagi bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah dalam keadaan junub di pagi hari. Boleh. Jadi boleh saja seorang itu dalam kondisi junub walaupun sudah azan subuh. Yang penting sebelum azan subuh itu dia sudah berniat untuk puasa, dia sudah sahur. Tapi dia mungkin tidak bisa buru-buru untuk mengangkat hadas besarnya, karena bisa jadi dia sebagai seorang istri yang harus mempersiapkan makan sahur dulu, harus masak dulu, kemudian habis masak menyediakan, menghidangkan makan sahur, sehingga dia tidak sempat untuk mandi besar. Nanti mandi besarnya kapan? Setelah azan subuh. Paham ini? Paham keadaan yang kedua ini, Bu? Kasus yang kedua. Jadi itu tidak akan merusak puasanya. Ustadz, ini udah azan subuh nih, tapi saya mau puasa besoknya, cuma saya belum mandi besar. Tidak ada masalah, tidak mengapa, tidak akan mengganggu keabsahan daripada puasanya tersebut. Hal ini pernah diceritakan oleh Aisyah dan Ummu Salamah. Apa kata Aisyah dan Ummu Salamah? Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajar wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu pernah dalam kondisi junub. Kenapa beliau junub? Karena beliau berhubungan dengan istrinya pada waktu fajar. Waktu fajar sudah masuk nih, berarti waktu subuh itu sudah masuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mandi. Berarti kan Rasul sallam sahur dulu, makan dulu bersama istrinya, habis makan sahur bersama istrinya, masuk waktu subuh. Padahal Rasulullah masih junub ketika itu. Sehabis masuk waktu subuh, Rasulullah SAW pun mandi dan beliau melanjutkan puasanya. Berarti perkara ini dibenarkan. Dibenarkan di sini berarti dibolehkan bagi orang yang berpuasa, baik itu dalam kondisi dia suci maupun dalam kondisi dia berhadas atau junub. Baik. Yang ketiga, perkara yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yaitu bolehnya dia mencium pasangannya. Suami mencium dan mencumbu istrinya, yang penting tidak jima di siang harinya. Tidak jima, tidak berhubungan biologis. Cuma sekedar dia mencium, mencumbui istrinya, bermesra-mesraan dengan istrinya, maka itu dibolehkan. Dibolehkan. Tapi kalau dia khawatir dengan ciuman, dengan cumbuan bersama pasangannya, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di siang hari Ramadan, maka jangan, hindari itu, karena bahaya nanti. Akan kita jelaskan nanti apa kafarohnya, apa denda bagi orang yang melakukan hubungan biologis di siang hari di bulan Ramadan saat berpuasa. Nanti itu akan ada denda tersendiri. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah SWT. Tapi intinya, seorang suami ketika dia ingin mencumbu, ingin mencium istrinya, sebaiknya istri juga demikian, maka hal itu tidak dilarang.
Kenapa? Karena Nabi SAW pernah melakukan itu. Aisyah pernah bercerita, kana Nabi SAW yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaim wa kana amlakakum liirbih. Kata Aisyah mengatakan, Nabi SAW dulu di saat beliau berpuasa, beliau pernah mencium istrinya, beliau pernah mencumbu istrinya, dan Rasul SAW adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya di antara kalian. Jadi Rasul SAW itu punya kelebihan, yaitu adalah beliau orang yang paling kuat dalam menahan nafsu. Jadi beliau mencium, mencumbu istrinya dalam rangka memang sudah terbiasa seperti itu. Beliau sudah terbiasa hidup romantis dengan pasangannya. Beliau membiasakan diri bermesraan dengan istrinya. Itu kebiasaan beliau sampai terbawa-bawa di bulan Ramadan. Jadi karena memang kebiasaan beliau di bulan Ramadan, perkara itu terbawa-bawa di bulan Ramadan. Nah, itu memang bagi mereka yang bisa menahan nafsunya. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah ditegaskan lagi oleh Masruq ya. Di sini ditegaskan lagi oleh Masruq bahwa beliau pernah bertanya kepada Aisyah, "Ma yahillu lirrajuli min imra'atihi sha'iman?" Seorang sahabat ini bertanya, Masruq, apa yang dihalalkan bagi laki-laki, laki-laki di sini maksudnya bagi suami, untuk berdekatan dengan istrinya? Apa saja yang dibolehkan bagi seorang suami terhadap istrinya tatkala dia sedang puasa? Lalu dijawab oleh Aisyah, kullu syai' illal jima'. Semuanya boleh. Ngapain aja mereka boleh. Mau guling-guling mereka, mau tidur-tidur, mau ya bermesra-mesraan, mau cium-ciuman, tidak ada masalah, boleh. Karena mereka pasangannya halal. Kecuali kata Aisyah, al-jima'. Jima' itu adalah berhubungan biologis. Itu yang tidak boleh. Selain daripada itu silahkan. Seperti biasanya, di hari-hari biasanya, tidak ada masalah. Nah, baik. Ada dua catatan penting yang perlu kita ketahui. Catatan yang pertama, jika seorang suami mencium istrinya atau mencumbui istrinya, yang penting tidak ada jima' di sana, tidak ada hubungan di sana. Lalu kemudian keluarlah mazi, maka tidak ada hukum baginya. Tidak ada hukuman baginya itu maksudnya ya puasanya tetap sah. Karena mazi yang keluar itu disamakan seperti kencing saja. Seperti pipis biasa. Jadi mazi itu apa? Mazi itu biasanya cairan yang keluar dari kemaluan dan itu dikarenakan adanya dorongan syahwat. Itu namanya mazi. Kami ulangi, mazi itu adalah cairan yang keluar dari kemaluan karena ada dorongan syahwat yang kuat. Biasa kan kalau orang dia bercium, bercumbu, kadang ada dorongan syahwat di sana. Nah, ketika ada dorongan syahwat itu tatkala dia mencumbu istrinya atau istri dicumbui oleh suaminya, ada sesuatu yang keluar, cairan yang keluar, maka cairan yang keluar itu disebut dengan mazi. Nah, apakah cairan mazi ini keluar akan menjadikan puasanya rusak? Tidak. Puasanya tidak rusak, puasanya tidak batal, dia tetap melanjutkan puasanya. Adapun cairan yang keluar itu hanya sekedar najis biasa saja, dia bisa cuci, dia sudah bisa bersihkan seperti biasa. Baik, itu catatan pertama. Bagaimana catatan yang keduanya? Catatan yang keduanya adalah jika seorang suami mencium istrinya atau mencumbuinya sementara mereka sedang berpuasa ya, mereka sedang berpuasa. Kemudian dari salah seorang di antara mereka, apakah suami ataupun istri, keluar maninya, maka ia telah berbuka dan wajib mengqadha puasanya. Nah, ini berarti udah udah ngebet banget atau nggak tahulah bahasanya apa. Cuma cium-ciuman atau bermesra-mesraan, bercumbu-cumbu dengan pasangannya, tiba-tiba dia keluar satu cairan yang cair ini bukan mazi. Kalau mazi tadi kan muqaddimanya ya, dia bukan mani. Mazi itu bukan mani. Kalau bahasa kita, mazi itu adalah pendahulu sebelum keluarnya mani. Nah, kalau sudah keluar mani karena akibat ciuman atau cumbuan pasangannya tersebut, maka puasanya otomatis batal.
Makanya hati-hati nih. Hati-hati. Memang kalau bisa dihindarilah untuk bercumbu-cumbuan terlalu bermesra-mesraan. Tapi kalau sekedarnya sudah berjalan kebiasaan, suami mau pamitan sama istrinya, mau kerja, saliman, kemudian ciuman, itu kan berjalan seperti biasa. Nah, itu hal-hal yang seperti itu tidak ada masalah, dilanjutkan di bulan Ramadan, tidak ada masalah. Pulang suaminya disambut sama istrinya, kemudian dicium oleh istrinya, suami mencium istrinya, tidak ada masalah. Karena itu hanya sekedar kebiasaan yang berjalan. Tapi kalau dia sudah cium-ciuman, sudah peluk-pelukan, nah itu hati-hati. Itu biasanya sudah ada dorongan syahwat di situ. Hati-hati, sudah ada dorongan syahwat. Sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Oh, tapi Rasul pernah melakukan itu, nggak apa-apa kok. Iya, karena Rasul telah menyebutkan bahwa beliau itu adalah orang yang paling kuat dalam menahan nafsu. Jadi ciuman-ciuman Rasul SAW, cumbuan-cumbuan Rasul biasa, memang sudah berjalan seperti itu sebelumnya. Nah, ini kita boro-boro setiap suami mau kerja cium-ciuman, saliman aja kadang jarang gitu. Nggak tahu kalau ibu-ibu sini. Kalau ibu-ibu sini kan beda. Kalau ibu-ibu sini, masya Allah, kalau suaminya mau pamitan, sepatunya disiapin, bajunya disiapin. Kemudian suaminya kalau pamitan disalimin, kemudian dicium suaminya. Kalau ibu-ibu di sini, kalau kan ada nih cerita ibu-ibu yang di luar sana boro-boro kayak gitu. Tiba-tiba mereka di bulan Ramadan cium-ciuman, bercumbu. Nah, ini yang bahaya. Makanya kalau kita tidak bisa menahan nafsu, maka sebaiknya tidak bercumbu, tidak cium-ciuman terlalu berlebihan dengan pasangannya. Karena itu khawatir akan mengakibatkan batalnya puasa jika maninya keluar. Tapi kalau maninya nggak keluar, dia cumbuan, tidak ada masalah. Puasanya tidak batal insya Allah. Baik, itu yang ketiga. Perkara yang keempat yang dibolehkan di saat berpuasa adalah mandi atau menyiramkan air di kepala untuk mendinginkan badan. Mandi boleh. Di siang hari, di pagi hari, di sore hari boleh mandi. Boleh, tidak ada masalah. Jangan sampai nanti ada istilah orang menakut-nakuti, jangan mandi, nanti puasanya batal. Enggak ada larangan seperti itu. Rasul SAW tadi yang kita sudah bacakan hadisnya, beliau mandi setelah fajar kan ya. Nabi SAW tadi kita sudah bacakan hadisnya bahwa Nabi SAW pernah junub sampai masuk waktu subuh. Berarti kalau sudah masuk waktu subuh kan sudah berpuasa. Nabi SAW mandi junub, mandi besar beliau ketika itu. Habis beliau mandi baru kemudian beliau salat subuh. Berarti mandi itu dibenarkan, dibolehkan. Yang nggak boleh itu sambil mandi dia minum 1 gayung. Nah, itu baru boleh mandinya. Tapi kalau sekedar mandi biasa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah mandi biasa. Atau mungkin kita lagi malas mandi tapi panas banget rasanya. Kita dari luar gitu. Atau kita sedang di luar, kita mungkin sedang mau kemana gitu. Nah, kayaknya panas banget rasanya. Haus, dahaga luar biasa, terasa. Lalu kemudian kita ambil air segayung, kita siramkan bagian kepala saja. Boleh. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasul SAW. Ketika itu Rasul SAW merasakan haus yang bersangatan di panas hari yang menyengat. Lalu kemudian Rasul SAW menyiramkan air ke atas kepala beliau. Dan ini boleh. Pernah dulu ada teman merasakan hal yang sama. Ketika itu beliau mungkin panas banget gitu. Dia belum bepergian. Habis bepergian merasa kok nggak kuat gitu. Padahal udah waktu asar nih, sayang banget gitu. Apa yang dilakukannya? Dia ambil beberapa ember air, dia siramin dari kepalanya sampai baju-baju sampai celana semua. Dibiarin sama dia kering di badannya. Nah, hal ini tidak ada masalah, boleh. Tidak ada masalah. Dia ambil bajunya, dia basahin bajunya, dia pakai baju basah itu untuk apa? Untuk menghilangkan rasa panas. Nggak ada masalah insyaallah. Boleh. Boleh, tidak ada masalah. Hal ini dibolehkan bagi mereka yang berpuasa. Baik. Yang berikutnya, yang kelima. Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung.
Yang penting tidak berlebih-lebihan. Jadi boleh bagi orang yang berpuasa itu untuk berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Menghirup air ke hidung itu biasanya dilakukan ketika berwudu, namanya istinsyak. Istinsyak, menghirup air ke hidung. Itu boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa. Cuma diberikan catatan oleh Rasulullah SAW. Catatannya adalah jangan berlebih-lebihan. Kalau dia tidak sedang berpuasa, boleh berlebih-lebihan, boleh. Kalau dia tidak sedang berpuasa, misalnya dia menghirup air ke dalam hidungnya itu sampai kencang banget, gitu, tidak apa-apa, boleh. Namun kalau dalam kondisi puasa, jangan, sekedarnya aja. Dia hirup, masukkan air ke hidungnya, sekedarnya saja. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai masuk sampai ke otaknya, sampai ke tenggorokannya. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Begitu juga kumur-kumur. Kumur-kumur juga jangan terlalu berlebihan. Jangan yang dimasukkan airnya dua cidukan tangan, yang keluar cuma satu. Ini korupsi. Jadi diambilnya dua genggaman tangannya, satu, dua dimasukkan ke mulut, tapi yang keluar cuma satu genggaman tangan. Nah, ini bahaya. Kumur-kumur seperti ini tidak dibenarkan. Tapi kalau dia kumur-kumur hanya sekedar menyegarkan mulutnya, ada masalah di saat dia berpuasa. Boleh. Hal itu tidak dilarang. Baik. Yang keenam, perkara yang dibolehkan bagi mereka yang berpuasa. Apa itu? Memakai celak mata, minyak wangi, tetes mata. Tetes mata ini apa nih? Karena mungkin dia sakit mata kali ya. Atau mungkin suntikan karena dia sedang sakit misalnya, dia disuntik. Atau dia pakai siwak dan yang lainnya. Siwak di sini ya sekarang mungkin kita lebih familiarnya dengan gosok gigi. Gosok gigi, tidak ada masalah. Gosok gigi. Baik, kami ulangi. Memakai celak mata, ini dibolehkan. Biasa kan kalau celak mata itu, kenapa ada sebahagian ulama mewanti-wanti, melarang menggunakan celak mata? Kata mereka, celak mata itu ada cairannya. Kalau cairannya kena bagian bola mata, itu bisa terasa ke bagian tenggorokan. Pernah merasakan gitu nggak, Bu? Hah? Jadi kalau coba tetes mata juga, tetes mata itu kadang bisa kontaknya ke otak, nanti ke otak itu kan bisa larinya ke tenggorokan. Makanya sebagian ulama melarang di saat siang hari bulan Ramadan memakai celak mata, memakai obat tetes mata. Kenapa? Karena mata itu dia satu saluran dia nanti kontak juga dia. Ketemunya juga nanti seperti di hidung ya. Hidung juga nanti itu dia bisa satu saluran ketemu nanti ke tenggorokan. Nah, itulah kenapa sebagian ulama melarang menggunakan celak mata, menggunakan obat tetes mata, karena dia bagian daripada rongga. Tubuh kita ini kan punya rongga-rongga. Sama juga seperti telinga. Telinga kan juga sama kan ya? Nanti bisa juga dia sampai ke ke hidung juga kan? Telinga itu. Nah, makanya ada sebagian ulama kalau dia sedang sakit telinga, kalau ada obat tetes telinga, ya jangan digunakan, nanti bisa batal kata mereka. Tapi ini tidak ada masalah. Pendapat yang kuat tidak mengapa. Tidak mengapa. Dia menggunakan celak mata, dia menggunakan tetes mata, dia menggunakan obat tetes telinga tadi. Walaupun mungkin akan terasa sedikit, maka itu tidak mengganggu keabsahan daripada puasa yang dia sedang lakukan. Baik. Begitu juga dengan memakai minyak wangi, apalagi itu, suntik, siwak. Nah, terkait dengan siwak sekarang kan kita lebih dikenal dengan sikat gigi ya, menggunakan pasta gigi. Ada pasta giginya. Nah, bagaimana hukum di siang hari bulan Ramadan menggunakan sikat gigi dengan menggunakan pastanya? Nah, maka di sini dijelaskan oleh para ulama bahwa
jika mereka merasa aman bahwa pasta gigi tersebut tidak akan sampai ke tenggorokannya, maka tidak sampai merusak puasanya. Tapi disarankan di sini lebih baik untuk ditinggalkan di siang hari. Jadi kalau kita mau membersihkan gigi kita, mau mensikat gigi kita menggunakan pasta gigi, usahakan sehabis sahur itu atau setelah berbuka. Jadi di waktu-waktu yang kita sudah aman lah untuk menggunakan itu. Jadi kalau di siang hari gimana, Ustaz? Nanti mulut kita bau naga. Ya, tidak ada masalah, bagus. Orang kalau bau mulutnya bukan busuk ya. Apa namanya? Bau lah ya. Bau. Mulut orang berpuasa itu memang bau. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Lebih wangi daripada minyak kasturi. Jadi kalau bisa di siang hari itu ya nggak usah disikat giginya, nggak ada masalah. Karena orang yang sikat gigi juga di siang hari, andai kata nih ada orang nih sikat gigi di siang hari, itu tetap saja mulutnya bau. Kenapa bau? Karena lambung kita kosong. Biasanya karena lambung kosong itu mengakibatkan keluar gasnya dan mungkin jadi mulut kita tetap bau gitu. Mulut kita tetap bau. Nah, bau mulut orang yang seperti itu yang disebutkan oleh Rasul SAW tadi lebih wangi daripada minyak kasturi di sisi Allah. Ustadz, ini bau mulutnya bukan dari lambung, tapi memang dari mulutnya dia tidak sikat gigi. Ini beda. Kalau memang dia tidak sempat sikat gigi tadi sebelum azan subuh, dia boleh silahkan untuk sikat gigi di jam 8 pagi, jam 9 pagi, tidak ada masalah. Karena mungkin sisa-sisa makanan khawatir masih ada nyangkut di giginya. Dia sikat giginya, dia bersihkan giginya, boleh. Tidak akan merusak puasanya. Selama dia bisa menjaga diri agar berhati-hati jangan sampai pasta giginya masuk ke tenggorokannya. Tapi kalau dia merasakan, kenapa? Kalau dia hanya sekedar merasakan segar saja di mulutnya, ada rasa, kan rasa pasta gigi itu ada kan ya? Segar gitu, ada rasanya. Ada minnya atau apalah. Tapi selama dia tidak sampai ke tenggorokan, tidak batal. Tidak batal. Makanya orang yang berpuasa boleh gak dia nyicip makanan? Boleh. Hah? Ibu-ibu kalau lagi masak untuk berbukaan nih, kemudian mau nyicipin, udah pas belum rasanya, dicicipin, ditaruh di lidahnya, boleh nggak? Boleh, tapi sebatas di lidah doang. Jangan ditelan. Ini nyicipinnya sampai 5 sendok, terus ditelan, ya batal lah puasanya, sayang udah sore. Nanti jangan salah paham, kata ustadznya boleh nyicip makanan kalau orang yang berpuasa. Kalau nyicipnya sampai minuman 1 gelas, itu batal, jelas batal. Tapi kalau cuma sebatas di lidah saja, terasa di lidah, oh ini udah cukup nih, udah pas nih. Manisnya udah pas, asinnya udah pas, pedasnya udah pas, sebatas di lidah, lalu kemudian dia keluarkan lagi atau kumur-kumur lagi untuk berhati-hati, bagus. Tidak ada masalah. Tapi jangan sampai dia telan sehingga sampai ke tenggorokannya. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang berikutnya, yang ketujuh yang dibolehkan bagi mereka yang berpuasa adalah berbekam. Kemudian berdonor darah ya. Dan memeriksa darah jika tidak dikhawatirkan melemahkan tubuhnya. Jadi perlu catatan, boleh orang yang sedang berpuasa itu bekam, boleh. Boleh dia donor darah, boleh. Boleh dia memeriksa darahnya misalnya, diambil 1 sendok darahnya atau berapalah untuk periksa darah. Nah, itu semua dibolehkan. Catatannya adalah selama tidak menjadikan tubuhnya lemah. Ada nggak orang ketika dibekam tiba-tiba badannya lemah, pingsan? Ada kan? Ada. Ada nggak orang yang habis donor tiba-tiba dia sempoyongan jatuh? Ada orang donor seperti itu. Makanya orang habis donor itu dikasih makan ini, kasih minum ini supaya dia nggak lemas.
Nah, kalau di saat dia berpuasa, lalu kemudian dia donor darah, dia sudah biasa tiap bulan donor darah, artinya tidak ada efek setelah dia donor darah itu, tidak akan menjadikan badannya lemas, badannya akan semakin sehat misalnya, maka tidak ada masalah dia donor darah, walaupun di siang hari bulan Ramadan. Sama dihukumi seperti orang yang berbekam. Karena berbekam ini kan sama-sama mengeluarkan darah kan. Nah, maka tidak mengapa orang berdonor darah karena dia dianalogikan seperti orang yang berbekam. Baik. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah beliau berkata, "Ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam padahal ketika itu beliau sedang berpuasa. Lihat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi. Hadis ini sahih bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam tatkala itu beliau sedang berpuasa. Jadi boleh-boleh saja. Tidak mengapa. Baik, Anas bin Malik juga pernah ditanya, "Apakah kalian memakruhkan berbekam bagi orang yang berpuasa?" Lalu Anas bin Malik menjawab, tidak. Jadi berbekam di siang hari bulan Ramadan, perkara itu tidak makruh. Kecuali ketika mereka merasakan lemah pada tubuhnya akibat daripada berbekam tersebut. Jadi kalau dia berbekam menjadi tubuhnya lemah, kemudian dia pingsan sejenak, nah puasa yang dia lakukan dalam kondisi seperti itu makruh. Apa yang dia lakukan itu adalah perbuatannya makruh. Makruh itu berarti dibenci. Jadi dia berpuasa tapi dapat bencian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka gitu. Baik, para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pindah ke poin yang berikutnya. Poin yang ke-8. Nah, ini tadi yang sudah sempat kita singgung nih. Yang ke-8 yaitu mencicipi makanan dan mengunyahnya untuk anak kecil selama makanan tersebut tidak sampai ke kerongkongan. Baik, mencicipi sudah paham lah ya. Kalau mengunyah makanan untuk anak, tahu. Insya Allah juga sudah paham ya. Biasanya ada anak kecil, ini makanannya keras gitu. Kita pengen haluskan. Kalau dulu orang menghaluskan korma misalnya, untuk anak yang umur 2 bulan atau 3 bulan atau mungkin sudah 6 bulan. Kalau kita kan 6 bulan lah ya, 6 bulan. Tapi dia belum bisa makan keras nih. Kita mau kasih kurma. Kalau kita mau haluskan kurma itu dengan blender sih bagus. Coba kan kadang ini cuma sedikit gitu. Cuma sedikit, setengah kurmanya atau apa gitu. Kita kunyah, haluskan kurma tersebut. Lalu kita keluarkan lagi, kita suapin ke anak tadi. Tidak ada masalah, boleh. Selama sisa-sisa kurma itu tidak ditelan. Jadi diambil kurma yang sudah halus dari mulut kita tadi, lalu kemudian kalau dikeluarkan, diludahkan, dibersihkan boleh, kumur-kumur juga boleh. Nah, makanan yang sudah halus tadi disuapkan ke anaknya, boleh. Bagi orang yang berpuasa boleh melakukan itu. Begitu juga bagi mereka yang ingin mencicipi makanan karena dia baru masak misalnya, itu juga dibolehkan. Tapi perlu digarisbawahi lagi. Bagi siapa ini? Bagi yang dibutuhkan. Jadi yang boleh melakukan itu adalah orang-orang yang membutuhkan saja. Siapa yang membutuhkan itu? Ya ibu-ibu yang di rumah sedang masak. Kalau saya, butuh nggak saya mencicipi makanan? Berarti nggak boleh. Nggak boleh. Jadi yang boleh mencicipi makanan itu adalah mereka-mereka yang masak. Karena mereka yang membutuhkan untuk tahu masakan ini sudah pas atau belum. Pedasnya, asinnya, atau dia kalau manis-manisnya. Nah itu berarti mereka butuh untuk merasakan itu. Kalau mereka yang tidak berkepentingan, tiba-tiba ujuk-ujuk suaminya nanya ke istrinya, udah masak? Mama masak apa? Masak ini. Cobain deh, benar nggak nih? Enak nggak nih? Nah, dicobain sama dia. Walaupun nggak sampai ke tenggorokan, tapi itu tidak dibenarkan. Nanti bisa jatuh kepada hukum makruh. Apa hukumnya?
makruh. Ustaz, suami saya pernah nyicipin itu, tapi dia nggak sampai ke tenggorokan, cuma di lidah saja. Ya nggak batal puasanya, memang tidak batal puasanya, tapi apa yang dilakukan itu hukumnya makruh, dibenci, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hal itu dikuatkan oleh pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau berkata, mencicipi makanan hukumnya makruh bila tidak dibutuhkan, tetapi tidak membatalkan. Memang tidak membatalkan. Sedangkan jika hal itu dibutuhkan, maka hal itu sama dengan berkumur-kumur. Sama seperti ibu-ibu sekalian kalau mencicip makanan di dapur, itu sama seperti ibu-ibu berkumur-kumur. Berkumur-kumur kan saat berpuasa tidak pengaruh terhadap puasanya kan ya? Nggak ada masalah dengan puasanya. Sama lah seperti itulah kira-kira orang-orang yang mencicipi makanan, sama seperti dia berkumur-kumur. Karena kalau berkumur-kumur itu pasti dipastikan tidak 100% airnya keluar. 100% enggak. Pasti ada sedikit-sedikit yang nyangkut. Pasti. Nggak mungkin dia habis kumur-kumur dikeluarin semua sama dia sampai kering-kering mulutnya. Nggak mungkin. Mungkin dilap-lap pakai tisu semua rongga-rongga mulutnya, gigi-giginya. Jangan sampai nanti ini ada sisa-sisa kumur-kumur. Enggak. Kira-kira seperti itulah orang yang mencicipi makanan. Kalau masih dia terasa di lidahnya ada rasa-rasanya, maka itu tidak akan membatalkan puasanya. Karena dia disamakan seperti kumur-kumur. Baik, sekali lagi digarisbawahi bagi mereka yang berkepentingan lah, yang membutuhkan untuk mencicipi makanan tersebut. Baik, ada beberapa faedah di sini. Ada faedah yang disebutkan di sini. Bagaimana dengan makan permen? Permen cuma diletakkan doang di lidah gitu, atau diselipkan di gusinya. Iya ada rasa, tapi katanya nggak sampai ke tenggorokan. Nah itu gimana itu? Ya saya mau nanya ini, gimana ibu-ibu sekalian? Manis kan? Ada rasanya, ada manisnya, ada rasanya. Baik, coba kita bacakan di sini. Ada faedah yang dituliskan di sini. Kata penulis mengatakan, makruh hukumnya bagi seseorang yang berpuasa, tapi dia ngunyah permen karet misalnya, jika tidak ada sesuatu yang bisa terserap masuk ke dalam tenggorokan. Jadi dia pastikan, Ustadz saya ngerasain permen, saya mau ngunyah, pengen mulut itu pengen bergerak gitu. Jadi saya ambil permen karet misalnya, dikunyah, saya pastikan dia tidak akan sampai ke tenggorokan. Jadi manis itu saya ludahin lagi, saya kayak kunyah lagi, saya ludahin lagi. Jadi nggak sampai tenggorokan. Dia tadi pengen menyamakan dengan seperti orang menyicipi makanan. Iseng orang seperti ini. Dia ngumut permen tapi sebatas di mulut doang. Nanti kalau air liurnya itu mau masuk ke tenggorokan, dia ludahin lagi. Paham ini? Nah, ini hukumnya kata beliau makruh. Tapi ngapain sih? Iseng banget kayak gitu. Tapi kan itu membahayakan puasanya. Coba kalau dia setetes 2 tetes air liurnya masuk ke tenggorokannya. Udah batal. Ustadz saya bisa pastikan gak ada yang masuk. Ya kalau memang dia memastikan seperti itu, meyakinkan kita pasti, ya tetap hukumnya makruh, tidak boleh. Ya makruh kan nggak batal Ustaz. Iya, tapi kamu dibenci oleh Allah, nggak disenangi. Emang mau dibenci, tidak disukai oleh Allah? Kan nggak mau. Ya udah jangan dilakukan itu. Karena apa? Karena dia tidak punya kepentingan. Ngapain? Apa alasannya? Kenapa dia ngemut-ngemut permen gitu? Kalau nggak ada alasannya, nggak boleh. Khawatir nanti ada air ludahnya atau liurnya yang ketelan sama dia, sedangkan tadi ada rasa-rasa permen di situ masuk ke tenggorokannya, itu bisa mengakibatkan batal puasanya. Baik. Adapun kata beliau dilanjutkan sini. Adapun jika pada permen karet itu ada sesuatu yang mungkin bisa terserap masuk ke tenggorokannya, maka kebanyakan para ulama berpendapat hal tersebut membatalkan
puasa. Maka hati-hati. Baik. Kayaknya nggak ada deh orang yang kayak gitu saat puasa. Kurang kerjaan memang. Tapi nggak tahu ya, mungkin ada aja orang kayak gitu. Karena ada sebagian dulu, bukan sebagian, ada saya temui satu orang jamaah. Ini saat sholat lagi. Ngemut-ngemut permen. Iya. Waktu habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Saya kayak ada feeling, kayaknya di mulutnya ada sesuatu gitu. Karena orang kalau ngemut-ngemut permen kan nggak ketahuan kan. Nggak ketahuan. Tapi kok saya ada feeling dia sesuatu ada yang disembunyikan dalam mulutnya. Pada assalamualaikum, assalamualaikum ditanya, Pak, sedang sholat kayaknya ada sesuatu apa di mulutnya. Dia cerita, iya saat ada. Apa? Permen katanya. Hah? Permen saat sholat kok ngemut permen? Dia berikan alasan, karena tenggorokan saya suka ada sesuatu apa gitu untuk menyegarkan mulut. Jadi saya selalu ngemut permen itu gitu. Saya nggak bisa lepas dari permen itu. Tapi saya jelaskan, kalau lagi sholat nggak usah, jangan. Karena di antara yang membatalkan sholat itu makan dan minum secara sengaja. Makan dan minum secara sengaja. Permen ini sama seperti makan gitu. Sama seperti makan. Nah itu juga tuh sama seperti puasa, nggak boleh. Makanya saya juga kaget, kenapa? Oh mungkin ya Allah alam karena dia sudah tua ya. Karena sudah tua dan mohon maaf, memang jamaahnya ini ternyata jarang juga ikut kajian. Jadi belum sampai ilmu. Dia mengira makan minum itu ya makan satu piring, minum satu gelas saat sholat batal. Ya siapa juga sambil sholat makan sampai sepiring gitu. Siapa juga yang orang sholat sampai minum satu gelas. Jadi orang makan minum saat sholat itu bukan dibayangkan makan duduk di atas meja, bukan. Jadi sisa-sisa makanan saja yang ada di mulut, tatkala kita tidak berusaha untuk menghilangkannya, lalu kita sholat, ternyata sisa-sisa makanan itu lepas dari gigi kita, kemudian kita telan secara sengaja, ini juga bisa membatalkan sholat. Padahal seberapa banyak sih sisa makanan yang nyelip di gigi? Berapa banyak? Ada sesuap nasi? Kan nggak mungkin. Paling juga beberapa helai daging atau mungkin nasi, sebutir nasi. Nah itu kalau lepas dari gigi kita, lalu kemudian tidak ada usaha bagi kita untuk mengeluarkannya, ketelan, maka sebagian ulama mengatakan sholatnya batal. Batal sholatnya. Nah, oleh karenanya ini sama seperti tadi kasusnya permen. Jadi jangan menganalogikan. Saking sudah pintarnya ngaji misalnya, wah nggak apa-apa. Yang penting kan rasa itu hanya sekedar di mulut saja. Jangan sampai nanti ketelan. Ke mulut maksudnya. Ke mulut. Jadi rasanya itu hanya sampai ke mulut saja. Selama dia tidak masuk ke tenggorokan, berarti kan puasanya nggak batal kan? Iya atau tidak? Sama kan seperti orang nyicipi tadi, seperti orang kumur-kumur, seperti orang yang sedang sikat gigi, kan boleh tadi. Nah, Ustaz, kalau sholat juga batal, Ustaz. Kalau sholat kita tiba-tiba berasa ada makanan lilit gitu, ketelan, bukan ketelan. nah itu makanya dirinci oleh para ulama, kalau memang ada usaha dia untuk membersihkan sebelum sholat, ada usaha nggak dia? Ini habis makan nih, habis makan satu piring, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada panggilan azan, dia langsung sholat. Kalau dia langsung sholat, tidak ada usaha bagi dia untuk membersihkan giginya, entahkah itu dengan sikat gigi dulu atau dengan kumur-kumur. Nah, kalau kondisinya dia tidak ada usaha untuk membersihkan mulutnya, dia langsung sholat, ada sisa makanan di mulutnya, tertelan saat sholat, batal sholatnya. Ustadz, bagaimana dengan orang yang kedua? Orang yang kedua ini dia sudah berusaha untuk kumur-kumur. Dia kumur-kumur dulu sebelum sholat. Dia sempat sempat sikat gigi. Ya namanya ada sisa makanan kecil yang nyelit di gigi. Tiba-tiba lepas di saat sholat. Lalu kemudian tidak ada unsur kesengajaan, tertelan dia. Maka kata para ulama, kondisi orang yang kedua ini sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal. Makanya sebaiknya kalau kita habis makan, lalu kemudian kita pengen sholat, ya kita bersihkan mulutnya dulu. Tapi tidak perlu wudhu lagi ya.
nggak perlu wudhu lagi. Karena ada sebagian teman-teman kita menganggap bahwa makan itu membatalkan wudhu. Jadi dia kaget, ya bukannya tadi ibu makan ya, kok nggak wudhu lagi? Nggak perlu wudhu lagi, cukup dengan kumur saja atau membersihkan bagian mulutnya. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada poin yang ke-9. Yaitu makan dan minum karena lupa. Makan dan minum karena lupa. Jadi boleh orang makan, boleh dia minum di saat berpuasa? Boleh atau tidak? Saat berpuasa di siang hari bulan Ramadan? Boleh, tapi catatannya kalau lupa. Kalau pura-pura lupa? Pura-pura lupa ya batal. Kalau lupa, ya lupanya Ustaz saya lupa sampai habis satu piring. Benar lupa? Benar Bu lupa? Iya benar. Ya udah alhamdulillah. Sah puasanya. Tapi kalau dia misalnya habis sepiring, lupa dia kan habis sepiring, kemudian ingat, waduh saya udah habis sepiring nih. Aduh habis makan lagi belum minum. Kenapa tadi nggak minum dulu, habis minum baru ingatnya? Ah udahlah saya pura-pura lupa lagi deh, ambilnya minum. Karena udah haus banget kan. Orang siang-siang hari makan, langsung ketemu makanan satu piring, habis. Itu kalau nggak minum kan gimana rasanya itu? Ya udah dia ingat. Sudah ingat, belum minum. Nah, nggak boleh dia minum. Makannya tadi boleh. Yang sepiring udah masuk di mulutnya itu boleh. Tapi kalau dia pura-pura lupa, aduh saya pura-pura lupa aja deh, minum aja segelas lagi. Nah itu nggak boleh, batal puasanya. Karena catatannya apa tadi? Lupa. Makan dan minum karena lupa. Baik, nanti akan ada pembahasan dalil tersendiri terkait dengan makan dan minum ini. Makan dan minum karena lupa. Ada nanti dalil yang kita akan bacakan insyaallah. Baik, yang ke-10, yang terakhir barangkali ini, hal-hal yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa, yaitu muntah tanpa sengaja. Baik, hal-hal yang membatalkan puasa bagi wanita. Kita masuk pada poin yang berikutnya, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa bagi wanita. Apa saja hal-hal yang membatalkan bagi orang yang berpuasa? Baik. 1 atau A di sini tertulis A, hal-hal yang membatalkan puasa dan diwajibkan mengqadanya. Hal-hal yang membatalkan puasa tapi wajib untuk diqadha. Yang pertama dan yang kedua. Hal-hal yang membatalkan yang pertama dan yang kedua, yaitu 1 makan, yang kedua adalah minum. Makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja, maka batal puasanya. Kalau dia makan dan minum tidak sengaja, berarti dia telah mendapatkan rizki dari Allah. Sebagaimana hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, apa kata Nabi? Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Kata Rasul SAW, barang siapa yang dia lupa berpuasa, dia sedang berpuasa tapi dia lupa, lalu kemudian dia makan atau mungkin dia minum, falyutimma shaumahu, maka lanjutkan saja puasanya. Lanjutkan puasanya. Kenapa? Karena dia sedang diberikan makan oleh Allah dan diberikan minum oleh Allah. Jadi dia saat itu sedang diberikan makan dan diberikan minum oleh Allah. Enak sekali dia. Puasanya tetap boleh dilanjutkan, puasanya tetap sah. Di samping itu dia dapat makanan dan dapat minuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat yang melupakan dia adalah Allah, seakan-akan Allah sedang memberi makan, sedang memberi minum kepada dia. Makanya orang yang lupa saat dia berpuasa makan dan minum itu sama seakan-akan dia seperti diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga yang dapat membatalkan puasa kita, muntah dengan sengaja. Emang ada orang sengaja muntah gitu? Ada ya? Ada, kadang-kadang ada. Ada orang kadang-kadang menyengaja diri untuk muntah. Mungkin perutnya mual banget.
mual banget, jadi pengen muntah tapi nggak muntah-muntah. Maka dia colok-colok itu mulutnya, dicolok-colok sama dia, dimasukin sesuatu ke dalam mulutnya sehingga menjadikan dia muntah. Berarti ini ada unsur kesengajaan. Nah, kalau ada unsur kesengajaan di saat dia muntah, maka muntahnya itu menjadikan puasanya batal. Tapi kalau dia muntah memang tidak ada unsur kesengajaan, misal dia melewati satu tempat, tempat itu memang tempatnya bau sekali, entahkah itu tumpukan sampah yang banyak, lewat dia di sana, mual perutnya, muntah-muntah dia di sana, maka muntahnya ini tidak ada unsur kesengajaan. Memang secara fitrah nurani seseorang itu dia muntah karena mencium bau-bau yang tidak enak gitu. Maka muntah yang seperti ini tidak sampai merusak puasanya. Nabi SAW bersabda, "Man zara'ahu al-qai'u falaysa 'alaihi qada'un wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Barang siapa yang muntah tanpa sengaja, maka ia tidak wajib mengqadha puasanya, dan barang siapa yang sengaja muntah, maka ia wajib mengqadha puasanya. Baik, yang berikutnya yang membatalkan puasa. Yang keempat dan yang kelima. Yang keempat dan yang kelima. Yang keempat haid, yang kelima adalah nifas. Yang keempat yang dapat membatalkan puasa itu haid, dan yang kelima adalah nifas. Baik, dua darah yang keluar dari perempuan ini adalah dua darah yang dapat membatalkan puasa seseorang. Walaupun darah itu keluar di detik-detik terakhir menjelang matahari terbenam. Sayang banget gitu. Sayang banget. Jadi jam 6 misalnya waktu maghrib, jam 6 kurang 5, cuma 5 menit lagi, tiba-tiba keluar darah haid. Paham ini? Keluar darah haid. Maka puasa dia di hari itu batal. Apa yang dia lakukan? Hari itu memang batal puasanya, maka berkewajiban dia untuk mengqadhanya di hari yang lain. Sama juga seperti orang yang nifas. Orang yang nifas, orang yang mau melahirkan misalnya, dia berpuasa, mencoba untuk berpuasa hari terakhir dia ingin melahirkan. Tiba-tiba di jam 4:30 atau 5:30-nya udah pembukaan, mulas-mulas udah mulai keluar darahnya. Berarti kan ini darah sudah dianggap darah nifas. Sudah keluar tuh darahnya. Walaupun anaknya belum lahir nih, bayi belum lahir, tapi sudah ada darah-darahnya. Dia sudah ada pembukaan lapan misalnya, udah keluar darahnya, berarti kan dia sudah nifas. Maka puasanya di saat itu batal. Dia qadha nanti di hari yang lain. Baik, kita bacakan faedah-faedah yang berikutnya. Ada beberapa faedah di sini disebutkan. Yang A, jika seorang wanita kedatangan haid di siang hari bulan Ramadan, maka puasanya batal dan ia tidak harus tetap menahan diri dari berbagai hal yang membatalkan puasa hingga maghrib tiba. Paham ini? Kami ulangi. Jadi kalau misalnya ibu-ibu datang masa haidnya itu di siang hari bulan Ramadan, di siang hari, maka sisa harinya itu dia tidak perlu tahan lagi dirinya untuk makan dan minum. Udah berbuka aja. Yang penting jangan dia makan dan minumnya di depan anak-anaknya. Nanti anak-anaknya yang lagi belajar puasa, umur 6 tahun, 7 tahun, yang mereka juga nggak paham, kita jelaskan, ibu sedang haid, mama sedang haid. Dia nggak ngerti haid itu apa, dia belum paham. Ya udah, kita sembunyi-sembunyi aja. Kalau mau makan, mau minum, sembunyi-sembunyi. Karena kita sedang melatih anak kita sedang berpuasa. Baik, B. Jika seorang wanita haid pada bulan Ramadan, kemudian ia suci di tengah hari. Ini kebalikannya. Dia sucinya jam 9, udah kering darahnya. Di bulan Ramadan, jam 9 pagi udah kering nih. Nggak mungkin dia mau berpuasa dari jam 9 sampai maghrib gitu. Ya udah, di hari itu, di saat dia sudah suci, ada sisa-sisa harinya lagi, dia tidak perlu menahan diri dari makan dan minum. Karena memang sudah dalam kondisi dia tidak berpuasa. Baik, yang C. Jika wanita haid suci sebelum terbit fajar.
Nah, ini perlu kita pahami. Jika wanita haid suci dia sebelum terbit fajar, berarti sebelum subuh dia nih. Sebelum subuh suci dia. 5 menit atau 10 menit lagi sebelum subuh dia cek, waduh, saya sudah kering ini, saya sudah suci. Saya sudah sudah bersih. Maka tinggal langsung dia berniat bahwa saya besok mau berpuasa. Maka puasanya sah. Walaupun dia mengakhirkan mandi wajibnya sampai nanti terbit fajar. Nggak apa-apa, dia tunda aja mandinya. Mandinya nanti setelah azan 10 menit, 15 menit setelah azan subuh dia mandinya, tidak ada masalah, dia tunda. Yang penting dia pastikan dia sucinya itu sebelum waktu subuh. Baik. Ya, sama, persis. Baik, yang ke-6, yang membatalkan puasa yang ke-6. Sengaja mengeluarkan mani. Jadi ada unsur sengajaan di sini. Jadi keluar maninya dengan kondisi sengaja. Baik itu karena dia mencium tadi, mencumbu istrinya, atau ada orang yang iseng dia keluarkan maninya dengan tangannya sendiri misalnya. Maka ketika keluar maninya itu otomatis puasanya batal. Karena tujuan daripada berpuasa itu adalah meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, dan meninggalkan syahwatnya. Dia tinggalkan itu, minuman, makanan, dan syahwatnya. Jadi kalau dia memenuhi panggilan syahwatnya dengan mengeluarkan maninya tadi itu dengan sengaja, maka otomatis puasanya batal. Tapi kalau tidak sengaja, entahkah itu dia mimpi basah di siang hari bulan Ramadan, maka puasanya tetap sah. Puasanya sah. Karena yang perlu digarisbawahi di sini adalah adanya unsur sengaja. Kalau tidak sengaja, karena dia memang mimpi basah, maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Baik, yang ke-8. Di antara yang membatalkan puasa, niat berbuka. Yang ke-7 ya? Ya, maaf. Ke-7, niat berbuka. Apa maksudnya niat berbuka ini? Niat berbuka ini dia berniat untuk berbuka gitu. Walaupun dia belum makan, belum minum nih. Dia lagi puasa jam ini udah jam 9 misalnya. Enggak, dia betul-betul niat gini. Nanti saya jam 10 mau berbuka. Paham ini? Paham nggak? Kami ulangi lagi. Hati-hati nih. Niat berbuka itu bisa membatalkan puasa. Walaupun terlintas dalam hatinya gitu. Terlintas dalam hatinya, sekarang jam 10. Kayaknya nanti jam 12 deh saya mau berbuka gitu. Nah itu otomatis jam 12 nanti batal puasanya. Walaupun dia tidak makan, walaupun dia tidak minum. Anak kecil umur belajar, masih belajar. Dia mau nanti ya jam 12 ya, jam 12 ya. Biasanya kan gitu. Ya udah enggak ada masalah. Dia kalau mau batalkan gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dia udah lupa, biarin aja karena memang dia tahap pembelajaran kan. Enggak apa-apa. Cuma ini bagi yang mereka sudah paham dan tahu, mengerti bahwa niat seseorang itu berbuka, dia sudah dianggap batal puasanya. Makanya hati-hati nih bagi ibu-ibu yang sedang safar. Kadang kan gitu. Ya udahlah coba aja lah puasa dulu gitu. Kita puasa aja dulu ya, Mas gitu. Ya udah kita kan nggak apa-apa kalau nggak ini. Ya kan kita nggak boleh, belum tentu kan kita besok jadi safar. Oh iya ya, berarti kita puasa aja ya, puasa sahur. Jadi jangan sengaja nggak puasa dulu ya. Harus dipastikan ibu dan suaminya sudah meninggalkan daerahnya. Bekasi misalnya, berarti keluar daerah Bekasi, Karawang misalnya. Nah daerah Karawang itu barulah ibu boleh membatalkan puasanya. Tapi kalau ibu masih berada di Bekasi, sengaja tidak berpuasa karena niatnya sudah semalam mau bersafar, nggak boleh. Harus tetap berpuasa. Paham ini?
Walaupun baru niat nih mau safar gitu. Niat mau safar itu belum boleh kita mengambil keringanan untuk tidak berpuasa. Kan kita nggak tahu. Bisa jadi ada hal-hal yang menghalangi kita nggak jadi safar kan? Bisa jadi. Ini 1 jam lagi kita udah siap-siap semua. Tiba-tiba ada telepon, ada apa. Nggak jadi safar. Padahal udah nggak puasa. Paham kan? Jadi berdosa. Kenapa? Karena dia tidak berpuasa. Padahal dia nggak jadi safar. Maka ibu-ibu dan misalnya keluarganya ketika mau safar tetap berpuasa dulu, karena kita nggak tahu besok itu jadi atau nggak safarnya. Tetap bangun sahur dulu, makan dulu. Nah kemudian nanti habis subuh lanjutkan perjalanan mau safar, keluar sudah di kota Bekasi. Nah situ baru kemudian sudah mendapatkan keringanan. Mau lanjutkan puasanya silahkan, mau berbuka silahkan. Paham nih? Nah, nanti ketika sudah di perjalanan, sudah setengah perjalanan, hati-hati jangan keluarkan kata, ucapan atau niat mengatakan, nanti Mas kalau sampai di rest area ini kita berbuka ya. Kita berbuka ya kalau sudah sampai rest area ini. Nah, itu sudah ada niat berarti untuk berbuka. Ternyata sampai di rest area ini nggak ada makanan juga. Nggak ada makanan, nggak ada minuman juga di situ. Bisa jadi dia melihat ada rest area di depan, dilihat dari Google Map, oh nanti di sana ada rest area, kita bukanya di rest area sana aja ya. Dia datang ke sana, ternyata rest areanya baru buka karena persiapan apa gitu. Ya baru mau dibuka gitu, belum diresmikan rest areanya. Berarti kan nggak ada makanan, nggak ada minuman. Nah, sampai di rest area itu secara otomatis batal puasanya. Itu pendapat yang kuat. Makanya nggak usah berniat-niat kalau mau membatal, batalin aja secara tiba-tiba aja gitu. Kalau mau minum ya minum, saya membatalkan, langsung minum gitu. Jangan ada niat-niat. Karena khawatir ketika kita tidak mendapatkan makanan atau minuman, lalu kemudian kita lanjut puasanya udah nggak bisa lagi gitu. Kenapa nggak bisa? Karena sudah ada niat untuk berbuka. Paham nih? Jadi niat berbuka itu bisa membatalkan puasa. Karena dulu kami waktu kecil-kecil, waktu SMP atau SD gitu, ada nih teman-teman mencandai, berani nggak mau niat berbuka? Berani nggak gitu? Dia cuma canda-candain kan, orang yang nggak paham, belum belajar ternyata dia mau membatalkan puasa orang lain. Jadi biasalah anak-anak kan ya, umur-umur SMP, SD, candain teman-temannya supaya temannya ini batal puasanya. Dia coba gini, kamu berani nggak niat batal puasa? Berani nggak? Coba kalau berani, kamu bilang aja saya mau batal puasa jam 1. Berani nggak? Dibilang sama dia, ya saya berniat nanti mau batal puasa jam 1. Diledekin, ya udah batal puasanya. Nah, ternyata candal-candal seperti itu baru kemudian saya sampai setelah belajar itu baru tahu ternyata candal itu tidak benar, tidak boleh. Jadi usia-usia SMP, SD itu juga nggak boleh canda-canda seperti itu. Jadi disuruh temannya berani nggak niat berbuka, nggak boleh. Apalagi kita sekarang sudah paham dan sudah tahu bahwa niat berbuka itu bisa membatalkan puasa. Baik. Ke-8. Yang ke-8. Di antara yang bisa membatalkan puasa itu adalah keluar dari Islam. Diistilahkan dengan murtad. Murtad, keluar dari agama Islam. Jadi tadi dia berpuasa, makan sahur dia. Makan sahur dia sama keluarganya. Kemudian sholat dia zuhur. Mau asar, murtad dia. Saya mau keluar dari agama Islam aja. Nah, ketika dia keluar dari agama Islam itu, secara otomatis puasa yang tadi dia lakukan batal. Walaupun dia menyadari kesalahannya, sebelum maghrib dia masuk Islam lagi. Jedah dia murtad itu cuma 2 jam doang gitu. 2 jam doang murtadnya. Ada orang yang aneh dan iseng kayak gitu ya. Pengen murtad dia sebelum asar, nanti sebelum maghrib dia syahadat lagi gitu, mau masuk Islam lagi. Udah dia nggak perlu lagi dia melanjutkan puasanya, walaupun dia hari itu masuk Islam lagi gitu. Karena secara otomatis puasanya sudah batal. Kenapa? Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka.
kalian kalau sudah melakukan kesyirikan, persekutuan terhadap Allah, keluar dari agama Islam ini, niscaya semua amalan kalian itu terhapus. Baik, para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita singkat, masih ada pembahasan sedikit lagi deh. Tapi ini terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa, namun wajib untuk mengqadha sekaligus kafarat. Sekaligus kafarat. Kalau yang tadi batal puasa cuma cukup diqadha saja. Itu tadi yang kita sebutkan dari 1 sampai 8 tadi. Itu pembatal puasa tapi cukup diganti dengan qadha di hari yang lain puasa. Baik, kalau yang bagian yang berikutnya ini, dia adalah sesuatu yang dapat membatalkan puasa, tapi di samping dia wajib mengqadha, dia juga harus membayar kafarat. Kafarat ini adalah denda yang harus dia bayar karena dia melakukan pembatalan puasa di siang hari bulan Ramadan. Apa itu yang bisa menyebabkan seseorang batal puasanya, wajib dia mengqadha sekaligus membayar kafarah, yaitu berjima. Berjima atau berhubungan biologis dengan pasangan halalnya, walaupun belum sampai keluar mani. Pokoknya dia sudah batal puasanya dan dia sudah wajib untuk membayar kafarah. Baik, kita bacakan di sini. Jika seorang laki-laki dan wanita dengan sengaja, tapi ada nggak orang nggak sengaja berhubungan biologis? Hah? Terjadinya berhubungan itu, jima itu dengan pasangannya nggak sengaja gitu. Atau mungkin dia sengaja, nggak mungkin nggak sengaja. Dia sengaja, tapi lupa kalau saat itu sedang puasa. Pernah nggak? Ada mungkin ya. Ada mungkin. Kalau ya memang tidak dalam kondisi lupa, berarti ini hukumnya memang lupa. Tapi kalau dia nggak sengaja, balasannya kenapa? Nggak sengaja, tiba-tiba nggak sengaja aja, nggak bisa. Jadi kalau memang dia sengaja, maka ini bisa dikategorikan batal puasanya, lalu kemudian dia harus membayar kafarah. Baik, dengan apa kafarahnya? Dan siapa-siapa saja yang wajib membayar kafarah itu? Apakah suaminya doang, atau istrinya, atau salah satunya, atau dua-duanya yang bayar kafarah itu? Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama bahwa kafarahnya dulu kita jelaskan. Apa bentuk kafarah yang harus dia bayar? Yang pertama, wajib dia membebaskan hamba sahaya, memerdekakan hamba sahaya, budak. Di zaman kita ada nggak perbudakan lagi? Nggak ada. Berarti poin yang ini tidak mungkin kita lakukan. Pindah kepada pilihan yang kedua, kafarah yang kedua. Pilihan yang kedua adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kuat atau enggak? Berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi ditambah plus 1 hari yang tadi dia batal. Paham? Jadi 1 hari yang tadi dia batal, dia qadha, plus ditambah 60 hari lagi. Kuat atau tidak? Kalau dia mengatakan nggak kuat, Ustaz, saya yang puasa Ramadan 30 hari aja nggak kuat gitu. Apalagi 60 hari. Yang 30 hari aja nggak kuat. Sampai kebablasan juga. Terjadi larangan yang mereka langgar gitu. Nah, kalau dia memang nggak kuat, pilihan yang kedua ini, maka ada pilihan yang ketiga. Opsi yang ketiga, dia membayar kafarah berupa memberi makan kepada 60 orang miskin. Memberi 30 makan orang miskin. Ini kafarahnya. Jadi pertama, memerdekakan. Kalau nggak mampu, pindah kepada opsi yang kedua, berpuasa 60 hari. 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau nggak mampu juga, pindah ke opsi yang berikutnya, yaitu memberi 60 makan orang miskin, memberi makan kepada 60 orang miskin. Dan dulu pernah terjadi di zaman Nabi lah. Di zaman Nabi pernah terjadi. Ada seorang laki-laki tiba-tiba datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah, binasa aku ya Rasulullah. Kaget Rasulullah. Ada apa? Ada apa? Kenapa kamu mengatakan dirimu binasa?
Lalu sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan." Lihat, di zaman sahabat aja bisa terjadi loh perkara ini. Apalagi di zaman kita. Apalagi dia mungkin baru nikah sebelum Ramadan. Bisa jadi. Bisa jadi. Di zaman sahabat ya ada terjadi seperti ini. Mungkin di zaman kita akan banyak terjadi seperti ini. Nah, maka Rasulullah SAW menawarkan, ya udah, supaya kamu tidak celaka, supaya kamu tidak binasa, kamu bebaskan hamba saya. Saya nggak punya Rasulullah. Kamu berpuasa 2 bulan, nggak mampu ya Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu kamu beri makan kepada 60 orang miskin. Ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa, mau saya berikan. Ternyata dia orang miskin juga. Ya Rasulullah, saya mau berikan apa? Saya nggak punya apa-apa yang mau saya berikan kepada orang miskin. Lalu Rasulullah SAW pulang, masuk ke rumahnya, beliau ambillah korma, satu karung korma lah gitu. Nah kata Rasulullah SAW, kamu bagi-bagikanlah korma ini nanti ya. Kata sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, di kampung itu sayalah orang yang paling fakir. Sayalah orang yang paling miskin ya Rasulullah. Sambil senyum Rasulullah, senyum terlihat gigi Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, udahlah kamu makan aja lah itu sama keluargamu. Kamu makan aja sama keluargamu dah. Ini kan orang udah miskin, melakukan pelanggaran lagi. Tapi dalam hal itu hikmahnya apa? Dia malah dapat kafarohnya dia sendiri jadinya makan kafaroh tersebut gitu. Alhamdulillah ada hikmah di balik itu. Tapi yang luar biasa pada sahabat ini, dia mau mengakui dan dia langsung datang ke Rasulullah SAW. Dia mengakui itu salah dan itu akan mendatangkan kebinasaan pada dirinya, sehingga dia datang ke Rasulullah, mengadu ke Rasulullah, lalu Rasulullah kasih solusinya. A, B, C. Ternyata A, B, C ini juga nggak bisa dia lakukan. Ini tindakan sahabat yang luar biasa. Baik, kepada siapa mereka-mereka yang dibebankan kafaroh itu? Apakah kepada suaminya doang? Atau kepada suami istri? Atau dua-dua? Atau gimana perinciannya? Ini ada penjelasan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kita bacakan dulu pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang wajib itu hanya laki-lakinya doang. Jadi yang membayar kafaroh itu siapa? Laki-lakinya doang. Karena kadang-kadang memang laki-lakinya yang ngajakin suaminya. Kalau istrinya mungkin bisa menahan gitu. Ntar lagi lah mas, nanti habis maghrib deh kita berbukanya langsung. Nggak usah makan-makan, nggak usah minum dulu, dikit aja, nggak apa-apa. Perempuan bisa sampai seperti itu. Tapi kadang suaminya maksain, terjadilah. Maka lebih cenderung pendapat pertama mengatakan yang membayar kafaroh itu hanya suaminya doang. Ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan yang wajib membayar kafaroh itu adalah dua-duanya. Kedua-duanya, suami dan istrinya. Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Pendapat kebanyakan para ulama berarti jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa yang membayar kafaroh itu adalah suami dan istrinya. Jadi kedua-duanya. Baik, ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini adalah berupa rincian. Jadi, kalau yang membayar kafaroh itu dalam bentuk memerdekakan budak atau memberikan makan, maka yang berkewajiban hanya suami. Kalau kafarohnya itu dibayar dalam bentuk memerdekakan hamba atau memberikan makanan, maka yang wajib membayar kafaroh itu hanya suami. Karena umumnya perempuan itu kan dinafkahi kan ya. Jadi yang mengeluarkan harta untuk membebaskan hamba sahaya atau memberi makanan kepada 60 orang miskin, yaitu suami. Tapi kalau kafarohnya itu dalam bentuk puasa, maka dua-duanya berpuasa. Ya, nanti akan ada penjelasan faidahnya nanti. Sabar Ibu. Akan ada penjelasannya nanti. Baik, kita ingin jelaskan dulu dari 3 pendapat ini, mana pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat dari 3 pendapat yang kita bacakan tadi. Ada yang mengatakan laki-lakinya doang atau suaminya doang. Ada yang mengatakan dua-duanya. Ada yang mengatakan dirinci, harus dirinci.
Bagaimana pembayarannya? Kalau puasa berarti dua-duanya puasa. Tapi kalau dia bayar kafarohnya dalam bentuk pembebasan atau memberi makan, berarti suaminya doang yang bayar. Nah, wallahu alam bisawab. Dari 3 pendapat ini, pendapat yang kuat bahwa yang membayar kafaroh itu hanya suami doang. Hanya suaminya doang. Dalilnya sangat kuat tadi, yaitu dalil yang seorang laki-laki datang ke Rasulullah tadi kan ya. Rasul enggak perintahkan istrinya, mana istrimu? Istrimu juga harus bayar kafarah, enggak. Tapi Rasulullah SAW hanya fokus kepada si laki-lakinya saja, si suaminya saja tadi. Nah, ini menunjukkan kata para ulama bahwa hadis yang kuat yang memerintahkan untuk membayar kafarah itu dibebankan kepada suami. Karena Rasulullah SAW tidak mengikut sertakan istrinya gitu. Ini pendapat yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan faedah yang bisa kita ambil. Paham Ibu yang rincian ini ya? Faedahnya tadi ada yang ditanyakan. Bagaimana kalau mengambil pendapat yang ketiga dengan perincian tadi? Perinciannya tadi apa tadi? Kalau puasa berarti dua-duanya harus puasa. Nah, kan perempuan itu ada masa-masa haidnya. Maka masa-masa haidnya itu kalau dia terputus, tidak perlu dia ulangi lagi dari awal. Tinggal dia lanjutkan saja. Cuma jangan dia ada jeda ya. Cukup jedahnya itu di masa haidnya aja. Jangan nanti sehabis masa haid nih, sudah habis masa haid, waduh besok saya mau istirahat lagi puasanya deh. Enggak, dia harus langsung puasa. Habis masa haidnya langsung lanjutkan. Tadi misalnya puasanya sudah hari ke-35. Masa haidnya 7 hari. Berarti 7 hari, berarti hari ke-8 dia ada puasa, itu adalah hari ke-36 puasanya. Paham? Tinggal dilanjutkan saja. Tapi dia nggak boleh diistirahatkan dulu. Sengaja sehabis dia suci, besok saya istirahat dulu aja deh. Nanti 2 hari atau 3 hari setelahnya saya baru puasa. Nggak boleh. Batal. Batal berurutannya tadi. Berarti kalau dia berpuasanya setelah suci 3 hari, dia harus ulangi dari awal lagi. Padahal dia udah puasa 35 hari. Ulang lagi dari awal. Karena harus berturut-turut. Baik. Mungkin demikian ya Bu, kajian yang dapat kita sampaikan. Tapi ada sedikit lagi nih sampai kepada puasa sunnah. Mau dibacakan nggak Bu? Sedikit lagi. Baik, kita bacakan sedikit saja. Apakah kafaroh pun berulang? Apakah kafaroh itu bisa berulang-ulang selama pelanggaran yang dia lakukan itu berulang? Nah, kita jelaskan di sini perinciannya. Yang pertama, jika seorang melakukan jima bersenggama di siang hari bulan Ramadan, kemudian ia membayar kafaroh, lalu melakukan hal yang sama lagi di hari yang lain, maka kafarohnya berbeda. Paham ini? Paham? Yang pertama ini. Jadi dia hari Ramadan yang ketiga dia melakukan pelanggaran. Dia berhubungan dengan pasangannya di hari ketiga Ramadan. Dia udah mulai bayar nih. Kafarohnya itu udah dia bayar. Nanti hari kelima dia lakukan pelanggaran lagi. Berarti dia wajib bayar lagi. Berulang berarti dia membayar kafarohnya. Karena dia 2 kali melakukan pelanggarannya. Baik, yang kedua, jika ia melakukan pelanggaran itu beberapa kali, tapi dalam 1 hari. Di dalam 1 hari itu, dia melakukan berhubungan itu misalnya lebih dari 1 kali. Maka dia hanya wajib membayar kafarohnya 1 kali. Itu pendapat yang kuat. Baik, terkait dengan qada puasa bulan Ramadan. Boleh diakhirkankah? Mengakhirkan qada puasa? Boleh. Tidak ada masalah. Tapi afdolnya seseorang itu ketika dia selesai bulan Ramadan, selesai bulan Syawal, bukan bulan Syawalnya, hari rayanya 3 hari, 7 hari misalnya, dia langsung ganti, itu afdolnya. Afdolnya semakin dia segera untuk mengganti puasanya semakin baik. Tapi kalau dia mau akhirkan, nantilah bulan depannya lagi dah. Tidak ada apa-apa, tidak ada masalah insyaallah. Karena itu juga pernah terjadi pada
Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah pernah mengatakan, aku pernah memiliki kewajiban untuk mengqadha puasa Ramadan dan aku tidak bisa melaksanakannya kecuali pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu berarti bulan depannya langsung Ramadan lagi gitu. Ya kan? Bulan Sya'ban itu kan berarti langsung setelahnya Ramadan. Sekarang tanggal berapa kita ini? 24 Rajab kan ya? Tanggal 24 Rajab. Jadi kira-kira 5 atau 6 hari lagi kita masuk bulan Sya'ban. Berarti setelah Sya'ban langsung Ramadan. Nggak terasa nih, kita 1 bulan lagi, 1 bulan 5 hari lagi udah Ramadan. Berarti sekitar 35 harian lagi lah kira-kira. Nah, Aisyah ketika itu pernah punya hutang Ramadan yang belum terbayarkan. Beliau menggantinya itu di bulan Sya'bannya. Bulan Sya'bannya itu. Nah, ini menunjukkan kata para ulama bahwa mengqadha bulan puasa, mengqadha hutang puasa yang dia pernah tinggalkan itu waktunya luas. Ada berapa lama? Ya sekitar 11 bulan berikutnya. 10 bulan berikutnya itu waktu untuk mengqadha. Dia cicil misalnya. Padahal yang hutangnya aja cuma 6 hari gitu. Nyicilnya sampai 10 bulan gitu. 10 bulan nyicilnya. Tapi kalau ditanyakan bolehkah? Boleh. Berdosakah? Tidak. Cuma anjurannya, sarannya disegerakan untuk bayar hutang. Kenapa? Karena khawatir nanti hutang belum selesai, umur tidak sampai. Nah, itu yang bahaya. Ustadz, kalau misalnya umur belum sampai di situ, hutang belum terbayarkan, apa yang harus dilakukan? Maka yang mengqadhanya adalah ahli warisnya. Paham? Ahli warisnya yang apa? Yang membayarkannya, mengqadhanya. Coba ibu-ibu yang membawa bukunya di halaman 479 di bagian akhir sebelum puasa sunnah, di sana kan ada kan judul besar puasa sunnah. Ya, coba baca paragraf terakhir itu. Barang siapa meninggal dan masih memiliki tanggung jawab puasa yang belum terbayarkan, maka yang mempuasakan dia, yang mengganti puasanya adalah ahli warisnya, walinya, anaknya, suaminya. Siapa yang mendapatkan waris dari dia misalnya kalau dia meninggal? Anaknya, orang tuanya, suaminya. Berapa puasa yang tinggalkannya? 7 hari. 7 hari. Berarti tinggal dia bagi-bagi aja. Sebulan 1 hari ya, sehari ya, suaminya sehari, udah selesai 7 hari. Boleh gotong royong. Nggak ada masalah. Ya, demikian kajian yang singkat ini, semoga bermanfaat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah, sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya? Oh, ada yang tanya. Ya, silakan. Ada yang mau tanya langsung, silakan. Oh ya Pak Ustadz, kalau yang masih Iya, silakan. yang tadi kan kita kalau misalnya puasa wajib itu walaupun kita nggak makan minum tahudaniyah kan batal buat Pak Ustadz. Tapi Iya. kalau terkait puasa sunnah itu apakah batal juga nggak Pak Ustadz? Kadang-kadang kan kita lagi puasa sunnah nih. Tapi terus suka ada acara, misalnya nanti ada acara kumpul-kumpul sama teman atau gimana gitu Pak Ustadz. Iya. Tapi kita tetap dijelaskan kita puasa dulu, tapi udah deh nanti kalau memang ada acara itu kita batal. Tapi qadarullah acara itu nggak jadi, apakah puasa itu masih belum batal gitu Pak Ustadz kalau kita terusin lagi? Iya, sama berlaku ini, Bu. Berlaku. Jadi niat membatalkan puasa itu berlaku untuk puasa wajib dan puasa sunnah. Jadi kalau memang kita membatalkan puasa ada syaratnya tadi, kalau ada kumpul-kumpul saya batal, kalau enggak saya lanjutkan puasanya. Berarti kalau dia tidak jadi kumpul-kumpulnya, dia lanjutkan aja puasanya. Iya. Iya, niatnya tadi kan begitu dia. Tidak ada masalah insyaallah. Dia lanjutkan aja puasanya. Karena dia tidak mematokkannya itu dengan jam. Tidak mematokkannya dengan tempat, tapi dengan kejadian. Kalau tidak terjadi, berarti lanjutkan puasanya. Kalau itu kan puasa sunnah Pak Ustadz, jadi Iya. bisa diterusin gitu? Bisa. Karena niatnya kan kalau nanti ada acaranya kan ya. Kalau jadi, kalau hadir. Kalau dia nggak hadir, berarti kan nggak batal. Puasa
Iya, lanjut, tidak ada masalah insyaallah. Iya. Baik, ada pertanyaan tertulis di sini, bagaimana kita menghadapi masalah perkawinan di mana calon suami punya istri yang sedang sakit stroke, punya anak-anak dua orang, punya anak 2 orang perempuan kuliah, laki-laki usia remaja SMA ingin meminang janda anak 1, tetapi di keluarga pihak laki-laki membebani syarat kepada calon istrinya nanti apabila menikah harus memelihara istrinya yang sakit. Gak paham saya ini. Sebentar saya baca lagi ya. Bagaimana kita menghadapi masalah perkawinan. Jadi ada masalah perkawinan di mana calon suami punya istri. Ya. Berarti ini di madu ya. Calon suaminya ini punya istri yang sedang sakit. Punya anak 2 orang perempuan. Laki-laki usia remaja ya. Di antara laki-lakinya ini ya. Laki, perempuan. Ingin meminang janda anak 1. Ini calon istri yang keduanya gitu? Baik. Tetapi syaratnya dari keluarga pihak laki-laki memberi syarat kepada calon istrinya nanti apabila menikah harus memelihara istrinya yang sakit. Terus yang ditanyakan apa ini? Boleh nggak gitu? Boleh diteruskan nggak? Ya, wallah alam bisawab. Kalau memang ada kesepakatan sebelum menikah, boleh saja. Yang penting sudah ada persyaratannya sebelum menikah. Dia sudah jujur bahwa saya punya istri yang sedang sakit. Nanti misalnya bisa nggak bantu saya mungkin mau bekerja, ada kesibukan ini, takutnya ada kebutuhan istri saya pertama, dia butuh ini, kamu bisa nggak bantu dia? Karena kalau anak perempuan saya, dia ada kuliahnya, anak laki-laki saya juga sedang sekolah, takut dia butuh sesuatu di mana orang tidak ada. Lalu kemudian dia iakan, ya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Dia menggugurkan di sini haknya sebagai istri, karena istri itu punya hak. Apa hak dia? Hak dia diberikan tempat tinggal yang khusus, tidak bercampur dengan istri pertama, tidak bercampur dengan mertuanya. Jadi istri itu punya hak untuk tinggal sama suaminya doang. Itu hak istri. Tapi dia menggugurkan haknya itu. Dia mengatakan tidak ada masalah, gak apa-apa, nanti saya bantu. Kalau nanti anak-anaknya pulang, saya pulang. Kalau anak-anaknya selesai kuliah, saya akan pulang ke rumah. Nanti kalau mereka tidak ada di rumah, saya ke sana. Tidak ada masalah insya Allah. Persyaratan seperti itu boleh saja. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Cukup? Tidak ada lagi? Baik, demikian wasallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada umur kita, memberikan keberkahan kepada harta dan keluarga kita, memberikan kesehatan yang sempurna kepada kita, sehat walafiat, panjang umur, punya waktu luang sehingga kita bisa menghabiskan waktu-waktu kita tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.